Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifudin, NIM 120130077 dari Prodi Teknik Elektro TPB 8. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang mengapa saya mengambil permasalahan dari matematika dan fisika. Nah, untuk yang pertama, permasalahan dari latar belakang saya mengambil permasalahan untuk fisika itu sendiri, yaitu mengambil untuk membuat rumus program menghitung energi mekanik. Mungkin latar belakang masalahnya banyak para dosen ataupun mahasiswa atau siswa untuk menghitung energi mekanik itu kesulitan. Maka di sini saya akan membuat untuk membuat program menghitung energi mekanik. Yang kedua, latar belakang untuk matematika itu sendiri, saya mengambil pembelajaran dari aritmatika, yaitu menghitung nilai rata-rata itu sendiri. Nilai rata-rata, nah mungkin ini banyak digunakan oleh dosen ataupun siswa ataupun guru itu sendiri untuk menghitung banyaknya nilai rata-rata yang dimasukkan ke dalam data gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur atau flowchart menggunakan logarithm. Oke. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari mencari energi mekanik suatu benda. Untuk mencari energi mekanik suatu benda, kita deklarasikan terlebih dahulu dalam logarithm ini. Untuk apa yang dideklarasikan? Ini tuh deklarasi untuk menyimpan data yang memang ke bawahnya ini tuh dibutuhkan. Kalau tidak ada pendeklarasian di sini, maka program yang di bawahnya ini tuh tidak akan bisa dijalankan. Untuk menghitung energi mekanik itu sendiri, kita membutuhkan yang namanya massa, tinggi, sama kecepatan. Untuk massa itu sendiri saya variabelkan dengan N, I itu tinggi, dan kecepatan itu saya variabelkan dengan J. Kenapa saya mendeklarasikan di sini potensial, kinetik, dan mekanik? Karena di sini di dalam prosesnya nih, nanti saya jelaskan, ini akan dibutuhkan. Yang pertama-tama kita harus memasukkan dulu atau mengeluarkan nanti di layarnya, di output ini sendiri, nanti di output ini tuh berguna untuk mengeluarkan. Jadi nanti di layarnya akan muncul ini nih, bacaan ini, program menghitung energi mekanik suatu benda. Setelah itu masukkan massa benda. Ini kan diperintahkan masukkan massa benda. Kita masukkan nih input massa benda, karena massa itu variabel N, maka input N itu sendiri. Setelah itu output masukkan tinggi bendanya. Jadi ini muncul nih di layar, masukkan tinggi benda. Kita masukkan tinggi benda. Kenapa I? Karena memang tinggi benda itu saya variabelkan dengan I sesuai declare di atas. Terus di layar muncul lagi, masukkan kecepatan benda. Kita masukkan kecepatan benda yaitu J. Setelah itu setelah dimasukkan input I, input N, input J, atau input massa, tinggi, kecepatan, kita proses di dalam yang namanya Eigen. Eigen ini tuh apa? Prosesnya kan kita mau menghitung energi kinetik, rumusnya apa? Kita tulis di sini ya rumusnya. Massa dikali kecepatan dibagi 2. Nah, potensial itu sendiri apa rumusnya? Massa dikali 10 kali I.
massa dikali gaya gravitasi dikali ketinggian. Energi mekanik itu sendiri adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Nah, setelah diproses, maka nanti di layarnya akan muncul nilai energi potensial adalah, nah, kenapa di sini ada dan potensial? Karena nanti yang akan muncul di layar itu kan hasil dari energi potensial ini sendiri nih. Jadi ini tuh, nah yang ini tuh ini ya hasil dari ini rumus ini. Nah ini juga sama kinetik tuh dari sini. Ini juga sama untuk energi mekanik ini itu sendiri. Ya ini nih energi mekanik kan rumusnya ini potensial ditambah kinetik. Untuk demonya nanti di akhir. Kita jelaskan terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjelaskan statistika mencari nilai rata-rata. Nah, jadi nilai rata-rata seperti halnya mencari nilai mekanik suatu benda, kita harus mendeklarasikan dulu variabel yang akan digunakan untuk program ke bawahnya. Pertama, variabel rata-rata saya. Nilainya nilai apa nih? Rata-rata tuh nilai real kah, integer kah? Dan nilai real kan rata-rata itu. Bilangan real. Nah, terus deklarasi selanjutnya, kenapa saya ada deklarasi jumlah n, i. Nah, n itu banyak data, ini tuh datanya, itu. Ini banyak data, ininya datanya. Nah, kenapa ada jumlah? Nanti kan data ini kan dijumlahkan semuanya. Nah, untuk ini sendiri kan bilangannya bilangan real semua kan ya. Jadi kita bilangan real. Nah, itu dimunculkan nih di layar pakai output, masukkan banyak nilai. Ketika diperintah, maka kita harus memasukkan banyak nilai. Nah, nilai ini tuh saya variabelkan kan tadi n, banyak nilainya atau banyak data. Setelah diinputkan, maka karena untuk mencari nilai rata-rata itu gak mungkin satu nilai ya, jadi banyak gitu kan nilainya, maka kita harus mendeklarasikan lagi nih, deklarasikan bahwa nilai yang dimasukkan bukan satu, melainkan berulang-ulang atau banyak data. Nah, untuk banyak data itu sendiri kita harus pakai array. Nah, banyak datanya berapa? Nah, ini sesuai n itu sendiri. Jadi kalau kita masukkan n-nya 3, maka nanti yang munculnya nilai maksudnya itu kita masukin nilai ke 1, kedua sama ketiga gitu. Setelah itu kita proses nih. Prosesnya dari mana sih? Jumlahnya ya nanti di prosesnya dari 0 gitu kan ya. Nggak langsung ke 10 gitu, ke data ke 10, enggak, dari data ke 0 terlebih dahulu. Nah, setelah itu karena memang pemasukan datanya kan banyak nih, maka kita harus menggunakan yang namanya perulangan. Perulangan itu untuk yang mengulang-ulang data yang kita masukkan. Nah, ini nih datanya, data variabel i. Datanya i dimulai dari 0 dan diakhiri ketika n kurang dari 1, diakhiri, dan step by stepnya ya satu persatu gitu kan. Nah, di for atau perulangan ini sendiri kita masukkan nih atau keluarkan di layarnya, masukkan nilai ke berapa nih, nilai ke 1, kedua, ketiga sesuai banyak data yang dimasukkan di sini di input, contohnya 3, maka di sini apa nih data ke 1, kedua, ketiga. Setelah itu diproses, kan diproses itu kan jumlah data ditambah i. Jadi jumlah data kan contohnya ada 3, artinya itu nilai ke 1, kedua, ketiganya akan dijumlahkan gitu. Setelah itu kita langsung kalau udah terpenuhi syarat di sini, langsung ke menghitung nilai rata-rata itu sendiri. Rumusnya apa kan rata-rata? Itu jumlah data, jumlah i tadi yang udah dijumlahkan dibagi banyaknya data yang dimasukkan tadi. Ya oke, maka output nilai rata-ratanya berapa gitu kan. Ini kan nanti dimunculkan nih di jarinya nilai rata-ratanya berapa.
dan di sini tuh jadi nilai yang dimunculkan itu yang ini nih. Jadi dan itu merujuk kepada ini. Oke, langsung masuk saja, masuk ke Dep C++ itu sendiri. Itu program dengan menggunakan C++. Ini tuh adalah sama sama gitu ya, dari algoritma yang tadi kita hitung energi mekanik dari suatu benda, tapi ini memakai bahasa C++. Yang pertama, kenapa ini harus ada include in stream using namespace tadi? Nah, karena tidak ada, kalau tidak ada ini, kita program yang di bawah ini nih tidak akan bisa dijalankan. Maka harus ada ini gitu ya. Using namespace tadi ini fungsinya itu untuk instruksi, itu memerintahkan supaya dijalankan ini tuh program gitu ya. Nah, integer main. Terus ininya 0, atau di dalam kurungnya kenapa kosong gitu kan. Nah, kenapa kosong? Karena saya akan jelaskannya ini nih. Penjelasan dari kosong ini tuh ini nih yang di bawahnya pakai plot. Jadi nilai integer kan untuk menghitung nilai mekanik itu pasti nanti nilainya pas contohnya 10, 20, 30 gitu ya. Ataupun berkoma-komaan, maka itu kan nilai integer dan plot ini tuh adalah nilai yang bisa menampung angka pecahan. Jadi nanti angka-angka pecahan juga bisa atau koma-komaan bisa. Nah, di sini kan variabelnya harus ada massa, tinggi, kecepatan, potensial, kinetik, mekanik. Maka ketika di layar dimunculkan, pertama harus pakai cout. Jadi kan tadi kalau di algoritma itu pakai output. Kalau di sini kan bahasa C itu cout, keluarkan di dalam layarnya program menghitung energi mekanik suatu benda. Terus ketika di enter, dan jangan lupa harus ada titik koma, ini mengakhiri suatu program dan pindah ke garis baru gitu kan, program baru. Setelah ini udah selesai, langsung ke cout selanjutnya. Masukkan masa benda. Udah dimasukkan nih masa benda. Kalau di bahasa C itu pakai cin ketika memasukkan masa bendanya. Ketika udah selesai nih, langsung masukkan tinggi benda akan diperintah di layarnya, langsung masukkan lagi pakai cin tinggi. Setelah itu masukkan kecepatan benda titik 2 gitu kan ya. Oh ya, ini kenapa harus pakai tanda kutip? Nah, supaya ini jalan gitu ya. Jadi program ini jalan gitu. Nah, ketika udah dimasukkan nih cin atau kecepatannya, maka diproses nih. Kalau tadi di algoritma tuh pakai assign, ini langsung proses. Potensial itu rumusnya apa gitu kan? Massa dikali gaya gravitasi kali tinggi. Energi kinetik apa? Massa dikali kecepatan dibagi 2. Energi mekanik apa? Ya tinggal tambahin energi potensial ditambah energi kinetik. Setelah itu kan udah diproses, maka ketika di enter muncul nih di layar energi potensialnya adalah, nah ini energi potensial tuh ini rumusnya, maka hasil dari ini tuh nanti akan ada di sini. Jadi energi potensial adalah ya, berapa gitu. Sama halnya dengan energi kinetik dan mekanik. Nah, untuk energi mekanik sendiri udah kita jelaskan. Kita masuk ke penghitungan nilai rata-rata memakai bahasa C. Nah, ini kenapa harus ada ini ya? Udah dijelaskan tadi di awal. Jadi kalau ini tuh sebagai instruksi perintah supaya ini tuh bisa dijalankan. Nah, kenapa saya pakai integer lagi? Karena memang bilangan ataupun angka yang akan di inputkan itu pasti, nah angkanya angka integer semua. Integer itu kan bilangan bulat, terus ada plot juga dan mungkin nanti ada koma-komaan kan. Jadi di integer ini tuh integer kosong, datanya ini jadi data yang akan ditampung ini tuh ini nih integernya bilangan angka i,
variabel I itu sebagai nilai angkanya, N itu sebagai jumlah datanya, dan datanya itu bisa berapapun. Ini enggak 50 saja, bisa 100 juga. Nah, float ini untuk apa ya? Untuk menghitung dari rata-rata sama dijumlahkan nanti apakah koma pakai koma-komaan atau rata-ratanya dengan bulat tuh kan. Kenapa pakai float ya? Antisipasi nanti bisa jadi kan angkanya koma-komaan gitu. Nah, banyak ketika di layar dimunculkan nih banyaknya data berapa, maka masukkan nih banyaknya data sesuai variabel yang ada di atas nih yang udah di-declare ataupun data yang ada di integer tadi C-in. Ketika di enter gitu ya, ENDL itu namanya ya di enter gitu kan. Ketika di enter maka masuk nih ke perulangan nih. Nah, di sini gitu ya, perulangan itu sendiri ketika kenapa harus ada perulangan? Karena data yang dimasukkan kan lebih dari satu. Dan ini tuh kalau disebutnya bisa array gitu kan. Banyak data yang akan dimasukkan. Nah, array itu jadi banyak data yang akan dimasukkan. Nah, var itu kan angka yang dimasukkan secara berulang kali tapi berbeda gitu kan. Ketika di layar dimunculkan nih. Cuman saya akan jelaskan dulu ini I sama dengan 0. Jadi itu maksudnya angka yang dimasukkan itu akan diproses dari 0 terlebih dahulu sampai data kurang dari N. Jadi ini tuh sampai data N. Itu sendiri contohnya kalau datanya 3 ya sampai 3. I plus ini tuh maksudnya diproses I plus 1. Jadi maksudnya I3 atau I2 itu sama dengan I1 ditambah 1 jadi I2 gitu kan. Angka 1 atau tambah 1 jadi 2 gitu kan. Nah, ketika di layar dimunculkan data ke berapa, data ke satunya berapa, contohnya 1, data keduanya 3, keempatnya 5, maka kita masukkan nih pakai C-in datanya. Ketika jumlahkan sama dengan data I. Nah, jadi nanti datanya itu dijumlahkan, data yang udah dimasukkan, data ke berapa sampai ke 5 contohnya dijumlahkan nih. Ketika dijumlahkan langsung masuk ke rata-rata nilai. Rata-rata nilai kan jumlah data dibagi banyak data. Jadi setelah itu langsung nih di enter, ketika di enter muncul nih di layarnya nilai totalnya berapa, nilai totalnya dari ini, nilai rata-ratanya dari mana ya, dari ini jumlah nilai atau rumus yang udah kita cantumkan di dalam program ini. Nah, sekarang kita akan demo program untuk yang pertama di statistika, mencari nilai mekanik terlebih dahulu. Oke, bukan langsung muncul program menghitung energi mekanik suatu benda. Masukkan massa benda, contohnya 5, tinggi benda 5 contohnya, kecepatan benda 10 meter per second contohnya. Masukkan muncul energi potensialnya 250, energi kinetiknya 250, energi mekaniknya 500. Mekanik kan potensial ditambah kinetik 250 tambah 250 500. Potensial kan massa kali gaya gravitasi kali tinggi. Tingginya berapa? 10 dikali massanya 5 dikali 10, 10 kali 10, 5 dikali 10, 50 dikali 10, 500 kan. 5 dikali 5 potensial kan tinggi dikali massa 5 kali 5 25 dikali gravitasi 10 jadi 250 gitu kan. Nah, untuk energi kinetik itu sendiri kan massa dikali kecepatan dibagi 2 gitu kan. Kecepatan kali kecepatan 100 dikali 5 500 dibagi 2 250. Jadi ini udah benar. Terus kita cek di Depsi plus-plusnya. Nih, apakah benar? Bukan langsung program menghitung energi mekanik suatu benda. Masukkan massa benda. Nah, kita angka yang sama aja dah. 5. Enter. Tinggi bendanya tadi berapa? 5 juga. Kecepatannya 10 meter per
per second, bukan? Benar kan? Energi potensialnya 250, kinetiknya 250, mekaniknya 500. Nah, itu kita coba untuk mencari nilai rata-rata. Nah, kita jalankan, masukkan banyak nilai. Contohnya 3 dah, atau ya 3 saja. Data ke 1 contohnya 10, kedua 20, 3 30, kan? Kalau dijumlahkan kan ini jadinya 10 tambah 20, 30 tambah 30, 60 dibagi 3, 20 kan. Ini udah benar ya. Nah, untuk di C++ nya sendiri kita coba banyaknya data berapa nih? Ini kan tadi 3 ya, angka yang sama saja dah. Data ke satunya 10 kan tadi ya, 10. Nah, kedua 20, ketiga 30. Apakah sama? Bukan sama. Totalnya 60, kalau dibagi 3 berapa? 20. Jadi ini udah benar ya. Nah, setelah itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.